Halo Sukmania, selamat bertemu lagi dalam podcast BPR Bank Sukma. Hari ini kita mau membahas masalah ya, yang fenomena yang ada di lingkungan dan sekitar kita lah, dengan kondisi bangsa, perekonomian yang saat ini katanya sedang tidak baik-baik saja. Pada hari ini, nah ini kita undang dari Bank Sukma, kepala kreditnya dari BPR Bank Sukma. Selamat datang Pak Maniar, bisa diperkenalkan? Selamat datang juga. Gimana, sehat? Sehat Pak, sehat. Oke, Bapak perkenalkan dulu. Baik, selamat siang Sukmania semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Sukmania semua baik-baik. Saya perkenalkan, nama saya Pak Manihar Sitanggang, Kepala Bagian Kredit di Bank Sukma Kemang Agung. Oke. Demikian Pak. Luar biasa ini Pak. Spill sedikit-sedikit. Nah, saya maksudnya spill sedikit-sedikit tentang gimana sih sekarang fenomena usaha dari Sukmania atau dari kredit nasabah-nasabah dari BPR Sukma ini dengan kondisi yang saat ini kan gitu Pak. Maksudnya katanya kan sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Dari kelas menengah turun kan gitu, turun kelas kan gitu. Nah, ini bagaimana kalau kondisi di Bank Sukma kan gitu. Nanti biar Sukmanya kan bisa mendengar, memperhatikan, sehingga paling enggak ya bisa mempelajari. Gimana Pak Manihar? Baik, ya, kita agak santai aja ya Pak ya. Iya, santai. Gimana? Baik, jadi terima kasih Pak Edi. Ya, Ini saya jawab, memang untuk situasi sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, benar. Karena memang realitanya di lapangan ya memang adanya seperti itu. Ini apakah faktor globalnya? Mungkin bisa juga faktor daripada pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini makin agak melambat, bisa juga. Dan faktor dari banyak faktor untuk saat ini memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja ya. Namun apapun ceritanya, ya usaha dan perbankan ya tetap harus jalan. Tetap harus jalan, BPR betul. juga tetap harus jalan. Nah, bagaimana kita bisa membuatnya sedemikian rupa tetap berjalan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti itu Pak. Oke, tapi kalau yang terjadi di BPR Sukma kan, Bapak kan dari BPR Sukma udah 20 tahun. Ya, ya benar. Benar ya? Iya. Karena saya lihat cincinnya katanya. Masih hijau. Iya, cincinnya. Gak apa-apa. Nah, ini apa namanya, kan nasabah dari Bank Sukma itu kan banyak. Iya, Pak. Beragam dari profesi sama usaha kan gitu ya. Iya. Kan Bapak udah 20 tahun di lapangan kan, bisa mengamati kan gitu. Iya. Oh, ini usaha yang masih sampai bertahan lama itu yang kayak apa kan gitu, sehingga nanti Sukmanya kan bisa, oh ini yang memang benar-benar usaha yang berjangka waktu lama dan tidak tergerus sama ruang dan waktu kan gitu. Apa Pak? Baik, baik Pak Sukmania, seperti yang ditanyakan oleh host kita hari ini, ya bahwasanya ya sama dengan dulu ya, COVID ya tetap kita berjalan dengan baik. Ya sekarang juga tetap berjalan dengan baik. Memang di suatu masa ya pasti selalu ada yang bertahan, ada yang bertumbuh, ada yang turun, pasti selalu ada itu. Nah untuk sekarang ini memang kalau kita lihat, kalau untuk usaha-usaha besar dengan modal besar, memang agak sedikit ragu. Ragu ya. Ya, ragu untuk itu. Makanya kita juga tidak membuka ruang untuk kredit-kredit besar. Nah, kenapa?
karena tetap dibuka, tapi tidak terlalu banyak itu. Dengan pembinaan yang pembinaan intens bisa, tapi kita fokus kepada kredit kecil karena yang kita layani juga usaha-usaha kredit menengah ke bawah, mikro, UKM. Seperti itu. Realnya apa? Maksudnya realnya kayak orang usaha makanan, tukang bakso, sayuran di pasar, terus pedagang baju, terus apa itu lebih ini yang mana? Karena saya lihat, saya baca berita kemarin itu juga ini Pak, gara-gara banyak yang import ilegal tentang baju, apa namanya, baju Korea, baju Cina yang thrifting itu loh, yang bal press namanya, coba di Sukmania bal press itu apa, bisa nanti bisa komen lah di sini. Nah, ini tuh melemah, bisa menghancurkan dunia perstektilan secara nasional kan gitu. Nah, ini imbasnya mungkin di Sukmania punya nasabah yang jualan pakaian dan sebagainya. Ini lebih bertahan apa menurun, apa tetap bertahan, apa naik dibanding yang kuliner dan sebagainya, Pak? Baik, ini pertanyaannya luar biasa nih pertanyaannya, Pak ini. Ya oke, baik Sukmania, dari pengalaman kita di lapangan, usaha-usaha yang bertahan sekarang ini memang rata-rata kuliner. Kuliner itu ya baik itu misalnya bakso, mie ayam dan lain-lain. Karena secara harga bisa terjangkau, ya daripada orang untuk makan besar, ya yang mengeluarkan biaya besar. Nah itu, jadi usaha-usaha yang sekarang itu kuliner yang bisa bertahan. Usaha-usaha kecil termasuk ya kopi shop misalnya, ya kemudian dia kopi warkop atau apa itu masih bertahan. Ya saya dengar-dengar juga apa ada pembinaan untuk UMKM di Bank Sukma ini, bener nggak Pak? Maksudnya ini berita ini hoax apa bener gitu loh? Iya, benar. Jadi ya makanya kita juga ada pembinaan ya UKM ya untuk apa nasabah-nasabah kita yang bergerak di bidang itu. Ya ada kemudahan-kemudahan tersendiri lah untuk baik dari segi jaminan, baik dari segi persyaratan dan yang lainnya Pak. Terus ya itu maksudnya pembinaan dengan cara apa di Bank Sukma ini? Oh ya, kalau kita di pembinaan UKM ini, contoh ya kita akan buat satu pertemuan, kita berikan literasi, berikan edukasi. Contohnya juga bisa kita ada pelatihan-pelatihan seperti itu untuk itu. Pernah ya, maksudnya ada bener kan gitu berita ya, bahwa di Bank Sukma itu nasabah-nasabah UKM ada pembinaan juga ya? Ya, karena kadang kita kita adakan suatu tempat, waktu kita panggil, nanti kita berikan literasi, lalu ya kita sedikit berikan souvenir juga dan ya makan juga, makan dari mereka juga kan ya, kita beli gitu. Nah jadi gini, kenapa ini harus dibina? Memang yang seperti yang Bapak tanyakan tadi ya, bahwasanya ini untuk usaha-usaha besar juga pengaruh dan juga retail. Retail ya itu yang. Ya, retail yang tidak sekarang ini agak goyang menurut saya karena di lapangan yang saya menurut pandangan saya ya. Kenapa? Ini media semakin digital semakin berkembang. Nah itu yang mana ya dalam hal ini juga apakah ini aturan ya dan juga peraturan bahwasanya tidak ada pembatasan secara online lah misalnya. Orang mengadakan jual melalui Facebook, ya atau Instagram, marketplace lah ya, TikTok, marketplace-nya, baju-baju dari luar misalnya. Nah kadang ini kita telusuri, misalnya Sukmania ada nasabah kita misalnya dari Sukmania itu, kadang ini nggak kedetek di dalam katakanlah pajaknya, tempat juga nggak, tempat juga nggak penting, hanya online cukup. Dulu pernah malah juga ada yang jualan rokok yang tanpa cukai itu di marketplace ada, tapi sekarang mungkin udah berangsur-angsur udah nggak ada, karena mungkin harga rokok kan semakin lama kan banyak kenaikan cukainya itu Pak. Iya. Nah itu. Jadi yang saya maksud seperti ini. Pak, bahwasanya
ini agak berpengaruh di semua. Mempengaruhi nasabah dari Bank Sukma juga. Bank Sukma, karena contoh Sukmania, nasabah kita buka toko, toko pakaian. Ya. Dalam hal persaingan sekarang ini, ya kan, yang online melalui Facebook dan yang lain segala macam. Nah ini yang orang cenderung membeli baju yang konon ceritanya lebih murah juga. Kenapa lebih murah? Mungkin ngambilnya tanpa pajak, tanpa ada pembatasan yang lain, dan juga tidak menyewa tempat seperti itu. Oh, luar biasa ini ya. Itu yang harus diantisipasi ya, Sukmania, bahwa dari tips dari Pak Maniar tadi, khusus Sukmania yang usaha-usaha retail, usaha-usaha yang kulineran, itu kan malah lebih bertahan lama lah kan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau di Sukmania itu kalau mau pinjem di Sukmania, di BPR Sukma kan itu apa cuma sertifikat aja sih Pak? Apa ada yang lainnya nggak? Jaminannya? Oh ada, ya mungkin itulah kelebihan kita, ya mungkin teman-teman Sukmania, ya kelebihan Bank Sukma ya, atau keunikan lah saya katakan, bukan kelebihan, keunikan. Mungkin di BPR atau di bank lain tidak menerima jaminan seperti kami. Ya contoh akte jual beli Pak, kita masih terima. Oh masih ada akte? Akte jual beli. Ini di kota Depok loh, Jabodetabek. Iya, masih ada akte? Masih. Wah ini gimana teknologinya? Ini orang Depok loh. Kok belum sertifikat akte masih ada? Masih. Kenapa sih kok masih ada akte di Depok ini Pak? Harusnya kan udah sertifikat kan gitu. Baik, kalau menurut kita di lapangan, nah ini nih, fakta. Karena apa? Karena memang kita terjun langsung. Pada saat kita survei, kita wawancara, kita tahu. Ini kenapa? Satu, karena mungkin peningkatan untuk biaya, lumayan mahal juga, belum ada. Kemudian ada juga karena niat dari konsumen, kemudian tidak tersentuh misalnya pemutihan atau prona. Dan ada alasan-alasan lain lah. Sukmania yang di wilayah Depok dan sekitarnya nih datang ke Bank Sukma, dia masih menerima jaminan akte tanah ya, akte tanah luar biasa. Yang penting ada bangunannya juga ya, untuk usaha juga ya. Ya di kota Depok loh, masih saya juga baru dengar, kaget kan gitu ya, ini kan penyangga kota metropolitan Pak Maniar. Jadi yang saya potong sedikit, host kami yang ini, akte yang saya sampaikan di sini, ya itu yang masih dari Girik. Oh dari Girik, maksudnya gimana akte yang dari Girik itu Pak? Ya jadi artinya bahwasanya akte ini belum pernah disertifikatkan. Kan ada ceritanya misalnya sertifikat, tapi kadang dalam pemahaman masyarakat sih ya. Dalam pemahaman masyarakat, sertifikat, nah luas tanahnya misalnya 1.000 dijual 100, pakai alasannya akte jual beli, tapi belum dipecah misalnya. Bukan yang itu, tapi tanah Girik yang belum pernah disertifikatkan, tapi jual belinya pakai akte jual beli seperti itu. Gitu, luar biasa ini. Masih ada akte, ada Girik. Nah, ini yang punya surat tanah tapi belum sertifikat, masih akte dan Girik. Ya masih bisa diagunkan lah untuk usaha, bisa dibantu kan gitu. Kalau BPKB bisa juga Pak? Wah, apalagi dengan BPKB. Motor, BPKB mobil, bahkan yang belum balik nama pun masih bisa kita terima. Oh, setahu saya itu kadang kalau BPKB di leasing, di BPR bisa juga toh? Di BPR Sukma kita terima. Bagaimana BPR Sukma ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi sekitar ya Depok. Coba Pak Maniar ke Sukmania, bahwa di Bank Sukma ini BPKB dan akte juga bisa. Baik, nah, ini saya menjadi informasi, saya informasikan kepada Sukmania semua ya, dan yang menonton podcast ini, bahwasanya Bank BPR Sukma Kemang Agung ini masih menerima jaminan lain di luar daripada sertifikat hak milik, di luar daripada sertifikat hak guna bangun. Contohnya? Contohnya akte jual beli yang belum pernah disertifikatkan Girik. Kita masih terima. Ya, soal nanti teknis pinjamannya berapa itu menjadi teknis kita sendiri. Lebih pengalaman. Seperti itu, pengalaman. Nah, kemudian yang kedua, BPKB. Mungkin kalau di BPR lain atau di bank lain itu belum nggak diterima. Kalau kita masih tetap terima, baik atas nama sendiri atau
atas bukan nama orang lain. atas nama kita. Ya, karena akan saya disertai nanti kwitansi pembeliannya. Oke, karena saya ya setahu saya itu kalau pinjaman BPKB sih di leasing, Pak. Karena saya pernah pinjam ngangsur kendaraannya di leasing, bukan Ya. di BPR. Ya. BPR semua tetap siap juga. Oh, ya, tapi nanti iya, tetap iya. prosedurnya kita tetap fidusia. Fidusia, terima Iya. kasih nih lah. Baru tahu kalau tahu gitu kita datang ke BPR kan ada BPKB. Sekarang tuh tiap rumah itu banyak yang mempunyai motor loh. Motor itu BPKB motor juga diterima. Ya, diterima. Baik mobil, baik motor, tahun pun 10 tahun ke belakang pasti kita terima. Luar biasa. Iya. Ini berarti Bang Sukma ini apa namanya tetap melayani yang tidak terlayani sama Iya. orang lain ya. Orang lain. Karena pada prinsipnya Iya. kredit itu adalah kepercayaan, bukan karena Jaminan. jaminan. Jaminan itu ya aksesoris lah, ya tambahan. Sebenarnya pada prinsipnya adalah kepercayaan dan jaminan utamanya adalah bagaimana si Sukmania itu bisa mengembalikan, Wah, luar biasa. mengembalikan pinjamannya, Pinjamannya. baik berupa pokok ataupun Nah, itu saya bilang bagaimana Sukmania bisa mengembalikan angsurannya kan gitu. Membayar angsurannya kan gitu atau mengembalikan pinjamannya kan gitu. Nah, ini yang Pak Manihar udah bergelut 20 tahun di bidang perbankan itu. Ya. Tips-tips apa kan itu biar Sukmania dan calon Sukmania ini yang dikatakan Pak Manihar tadi bisa membayar angsurannya sesuai jatuh tempo dan mampu mengembalikannya sampai beres. Nah, apa tipsnya? yang pertama tipsnya harus jujur. Tuh, jujur. Harus jujur. Tipsnya jujur, tidak dulu. uang. Harus jujur. Ya, tidak uang ya? Ya, maksudnya kenapa harus jujur? Ketika Sukmania mengajukan pinjamannya, yang pertama apa? Harus jujur. Kebutuhannya sebenarnya berapa? Tujuannya untuk apa? Dan yang pakai uang ini adalah siapa? Siapa? Ya harus, ya kan masa Nah, kita harus itu. sendirilah kan gitu. Ya, kadang ada kendalanya ketika sudah kita berikan, karena dari bank itu untuk menganalisa pada saat survei dan untuk memutuskan, belum tentu semua bisa kita benarkan 100%. Betul. Kenapa? Karena itu tadi, ada Sukmania atau calon nasabah kita itu menutup dalam prinsipnya bagaimana terbuka. bank ini supaya memberikan. Ternyata pada saat di akhir terkendala. Ketidakjujuran. Kenapa? Ketidakjujuran yang pertama yang saya katakan itu, contoh, yang make pinjamannya itu adalah orang lain. Harus sendirilah ya. Pada saat survei ngaku dipakai sendiri untuk usaha sendiri. Apalagi jaminan pakai kita dipakai orang lain ya. Jujur. Jujur. Nah, ada lagi usaha kita survei. Nah, dalam usaha ini kita survei, harus beneran. katakan dia ngakunya ini adalah usaha saya. Udah nggak jujur dong. Kenyataannya tidak, kan kita nggak bisa. Kita bisa tidak isi semua. Soal surat, soal izin, ya mungkin bisa aja. Ya, katakanlah stok gudang misalnya, stok katakanlah usaha sembako. Ya, pada saat kita survei, ada juga yang kita temukan diisi dulu semua, stoknya diisi. Nah, kan kita jujur. Gitu, ya, nah, ya, oleh ya. karenanya saya bilang pertama jujur, ajukan sesuai kebutuhan dan jujur bahwasanya mampu berapa. Oke. Ya. Nah itu. Oke, simple berarti. Simple. Gimana kalau mau membayar angsuran dengan tepat dan sampai waktunya habis kan, waktunya beres. Iya. Kuncinya apa? Jujur. Jujur kan itu. Iya. Nomor 1 itu berarti tipsnya. Tipsnya. Sehingga nanti dari kita nih, dari bagian kredit, dari Sukma, akan lihat 3T. Iya kan? Sehingga apa? Tepat jumlah, ya tepat guna dan tepat waktu nanti. Berarti gitu. usahanya berkah kalau jujur. Itu. Kebanyakan gitu ya. Berarti Pak Manihar pengalaman kalau yang tidak jujur, itu berarti banyak yang apa namanya, dari kelewat, kadang nggak bisa mengembalikan, kan itu ya? Karena gini, pada saat kita berikan kredit kan ini semua masih baik-baik saja. Nah, kita pada saat monitoring atau terutama katakan saat dia udah menunggak, kan pasti kita atau bagian petugas kita menanyakan apa? Kendalanya. Apa kendala, apa alasannya?
Nah, ini yang kadang kita temukan. Kalau jujur pasti Nah. ada solusinya ya. Iya, Wah, seperti itu. semua kalau jujur ada solusinya. Iya, karena ketidakjujuran itu pada tingkatan yang paling atas untuk macet. Kalau karena kegagalan usaha, itu masih nomor sekian. Seperti itu, Pak. Ya berarti kalau dari awal udah tidak jujur, pasti kesananya udah Oh hancur. iya, pasti. Karena namanya kredere berarti kepercayaan. Keyakinan. Apalagi kita punya jaminan pasti bisa hilang kan jaminan kita, bener nggak Pak? Oh bisa. Karena apa? Karena tidak jujur itu kan. tidak jujur tadi, ujung-ujungnya asesor tadi menjadi jaminannya itu menjadi akan kita eksekusi. Tapi ya, yang kita alami sih, sampai sekarang kita belum pernah lelang, Pak. Dan untuk narik mobil belum tentu, narik motor belum tentu ada dalam setahun. Wah, luar Seperti biasa. itu. Berarti nasabah Bank Sukma ini baik-baik saja. Baik saja, jujur semua, Jujur, Sukmania. Sukmania, Ya, kan itu. Itu tipsnya, Pak. Itu tipsnya ya. Iya. Nah, itu tips Sukmania pada kita obrolan pada hari ini. Tipsnya dari Kabak Kredit BPR Sukma, luar biasa. iya. Kuncinya jujur. Kalau jujur usaha apa segala dan sebagainya lancaran gitu. jadi. Terima kasih Pak Maniar atas kedatangannya. Baik, Pak. Terima Satu kasih. lagi di Sukmanya ini jangan lupa bahwa di Bank Sukma ini gire, akte, dan BPKB diterima kan? Iya, benar sekali. Diterima kan? Kuncinya jujur. Iya. Oke, Pak Maniar, closing statement dan pesan-pesan ke Sukmania. Dan jangan lupa Sukmania nanti like dan subscribe dan komen di podcast Bank Sukma sehingga informasi dari podcast Bank Sukma ini Bisa tersampaikan tersampaikan. kan gitu. Baik. Oke. Terima kasih, Pak, untuk closing statement. Nah, Sukmania semua dimanapun berada, ya. Kalau mau tahu BPR Sukma apa yang kami sampaikan, silahkan datang ke BPR Sukma, terbuka untuk semua Semua. orang. Nah, di closing statement kami hari ini, bahwasanya jikalau ada yang membutuhkan pinjaman yang mudah dan cepat dan syaratnya mudah, datanglah ke BPR Sukma Kemang Agung. Kenapa? Saya bilang mudah. Barangkali di sana tidak, di tempat lain tidak ada yang menerima akte jual beli yang dari berasal dari Girik, kemudian BBKB, motor, mobil, bahkan yang belum balik nama, tidak di tempat lain tidak bisa diterima, tetapi BPR Sukma Dilayani. bisa melayani. Apa yang Sukmania butuhkan ada di Bank Sukma. luar biasa. Palu gada. Palu gada. Apa lu? Gua ada. Apa yang Terima butuh? kasih Pak Seperti itu. atas kedatangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Sukmania sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Iya, terima Selamat kasih. jumpa lagi.